Oke, melanjutkan episode yang pertama. Untuk kali ini, pada episode kedua kali ini kita akan melanjutkan kembali reaction pada puisi, ya. Untuk kali ini seperti biasa, tiap episodenya itu akan ada 4 puisi. Tetapi puisi sendiri tidak akan ku-react ya. Karena itu punya saya. Ya, jadi kalian bisa tonton aja dulu ya. Oke, saatnya lanjut. Baik, pada puisi kali ini ada dari Jessica Delicia Natasha, ada Michelle PW, ada juga Jonathan Simon dan juga Aurel ya. Dengan judul Merah Putih Nyawaku. Ya, judul yang memiliki makna tersendiri juga tentang ya, masih nyambung soal perjuangan ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya akan mencoba membacakan isinya. Kita mulai dari bait pertama sampai kedua. Merah Putih Nyawaku. 17 Agustus. Melihat kembali perjuangan-perjuanganmu. Dengan hati yang ikhlas, kau korbankan nyawamu demi negeri ini. Sekuat tenaga perjuanganmu demi bangsa ini. Pahlawan-pahlawan, kau yang telah berjuang dengan tak patah semangatmu untuk meraihnya kemerdekaan. Berkat jasamu, kita merdeka. Ya, dari sini aku akan mulai react. Yang pertama 17 Agustus ya, melihat kembali perjuangan ya. Jadi seperti kita itu memberikan makna mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Dengan hati yang ikhlas kau korbankan nyawamu demi negeri ini ya. Karena ya memang kalau resiko membela negara pada saat itu ya mati. Kan berjuang nggak mungkin dong ada yang berkorban ya. Dan perjuangannya itu jelas demi bangsa ini di masa depan, tepatnya masa sekarang juga ya, dan masa nanti. Lanjut, pahlawan-pahlawan yang telah berjuang ya, tak patah semangat untuk meraihnya. Jadi ungkapan bahwa pahlawan itu tidak pernah patah semangat untuk meraih kemerdekaan, sehingga berkat jasanya saat ini bangsa Indonesia merdeka. Oke, lanjut di bait ketiga dan 4. Engkau rela berkorban demi kami. Engkau rela menderita demi kami. Hingga tercapainya kemerdekaan dengan perjuangan yang luar biasa. Kini tibalah saatnya bagi kami, generasi muda penerus bangsa, meneruskan estafet perjuanganmu dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Baik, sepertinya tadi ada penegasan kembali tentang rela berkorban, rela menderita ya. Sebenarnya ada penegasan kembali sehingga tercapainya kemerdekaan. Jadi di bagian bait ketiga seperti penegasan ya. Ya nggak tahu sih, silakan komen sendiri ya. Oke, sekarang kini tibalah saatnya ya. Yang bait 4 ini mengungkapkan apa yang harus dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang dalam mewujudkan kemerdekaan ya. Kan karena sesuai tema pada proyek pengerjaan saat itu, yaitu daya juang dalam mengisi kemerdekaan ya. Jadi yang bait 4 ini kayak relate banget dengan tema proyek tersebut. Oke, lanjut. Memaknai kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan berkarya. Perjuanganmu tidak sia-sia. Kibarkan bendera merah putih di langit cerah ini. Kobarkan semangat di dalam diri ini. Jangan sekali-kali kita melupakan perjuangan pahlawan. Ya. Nah, di bait kelima ini ada juga udah dikasih tahu bagaimana cara untuk memaknai kemerdekaan negara kita dan mengisinya ya. Dan untuk bait ke-6 menurut saya ini perjuangan yang tidak sia-sia dan seperti menegaskan kepada kita agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan dan tetap bersemangat ya. Oke, lanjut. Lalu berikutnya di bait-bait terakhir. Jasamu akan selalu kukenang.
Kuucapkan rasa terima kasih yang besar atas rasa cintamu dan segala perjuanganmu untuk negeri ini. Indonesia maju menjadi negara yang kuat dan bermartabat di mata dunia demi satu kata merdeka, ya. Oke, jadi di bait ketujuh seperti ungkapan syukur dan terima kasih atas rasa rasa perjuangan, rasa rela berkorban, rasa pokoknya dia lakuin apapun lah demi negara kita merdeka. Dan di bait bagian terakhir, Indonesia itu sekarang maju dan menjadi negara yang kuat, ya, dan di mata dunia juga terutama, ya. Dan ada kalimat atau baris penutup yang mengungkapkan bahwa satu kata merdeka, ya. Kalau ada tambahan silakan komen aja di bawah makna-makna lainnya. Sekarang terima kasih untuk sang penulis. Saatnya aku akan melanjutkan ke puisi lainnya, ya. Nah, saatnya lanjut ke puisi berikutnya, ya. Puisi ini dibuat oleh tim, ya, yaitu Euro Febiola atau akrab dipanggil Lala. Lalu ada Cheryl, ada Kiora, ada juga Evangeline Kalista. Oke. Judulnya adalah Kebanggaan Negeriku, ya. Judul yang juga menarik, ya. Kebanggaan negeriku, ya. Karena ini temanya masih berkaitan dengan pahlawan. Ya, ini berkaitan dengan pahlawan yang dibanggakan oleh negeri kita, ya. Contohnya Soekarno. Soekarno itu sangat dibanggakan negara kita, bukan? Karena seperti yang semua orang mestinya sudah tahu, dia pendiri negara, ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, langsung aja saya coba baca. Kebanggaan negeriku ialah mereka yang rela kehilangan segalanya, baik harta, keluarga, maupun nyawa, untuk kemerdekaan negeri kita, Indonesia. Kau genggam senjata di tanganmu, penuh keyakinan tanpa rasa bimbang. Dengan tekad setinggi langit, kau berjuang demi negerimu. Ya, di awal sudah lumayan bagus, ya. Ini menceritakan tentang pahlawan itu, mereka kehilangan semuanya demi kemerdekaan negeri kita dan menggenggam senjata dengan penuh keyakinan tanpa bimbang, dan tekadnya tuh udah besar, ya. Jadi ya gitulah ciri-ciri pahlawan udah diungkap di bait-bait awal, ya. Oke, kita lanjut ke bait berikutnya. Kau bagaikan tembok kokoh negeri ini. Di tengah terik matahari, kau terus berjuang. Walau satu persatu nyawa mulai menghilang, tiada rasa takut maupun gentar dalam jiwamu. Luka di tubuhmu kau anggap biasa. Meski kesakitan, kau tetap berjuang demi melindungi dan mempertahankan negeri kita, Indonesia. Oke, ya. Ada sebuah majas yang juga unik, ya. Bagaikan tembok kokoh negeri, ya. Tembok kokoh, ya, yang berjuang juga, ya. Tembok kokoh itu bertahan, ya. Di tengah terik matahari kau terus berjuang, ya. Matahari kan panas, ya. Lagi perang kan harus angkat senjata juga, ya. Bener juga logikanya, kan. Walau satu persatu nyawa mulai menghilang, tiada rasa takut maupun gentar, ya. Walaupun memang benar sih, karena pahlawan-pahlawan itu kan sudah mati. Tetapi saat itu orang-orang nggak ada rasa takut untuk melawan para penjajah. Luka di tubuh dianggap biasa, ya pasti, ya. Karena yang penting generasi kedepannya bisa hidup bahagia. Begitu, ya. Kira-kira maknanya dia berjuang demi negara kita itu saja. Ayo lanjut ke bait berikut. Kau berjuang tanpa putus asa, walau hari-harimu dipenuhi pembunuhan dan pembantaian. Wahai pahlawan, berkat pengorbananmu, negeri dan bangsa ini semakin maju. Seluruh mata terbuka oleh perjuanganmu. Oke, ya, jadi di bait kelima ini berjuang tanpa putus asa, walau
dalam hari-harinya harus ada pembunuhan dan pembantaian. Ya memang lah, namanya perang ya, perang ya. Ingat ya. Oke, di bawahnya. Pahlawan, berkat pengorbanannya negeri ini semakin maju dan seluruh mata terbuka ya. Tepatnya di mata mana? Di mata dunia. Kenapa? Karena Indonesia itu kan juga terkenal di mancanegara ya, di dunia juga ya. Kalau ada tambahan juga silahkan komen di bawah. Lanjut di bait-bait terakhir. Walau kau telah gugur, jasamu takkan kulupakan, kan selalu kukenang di hati. Kini adalah giliran kita. Bersatulah wahai penerus bangsa. Kerahkanlah segala usahamu, karena itu tidak akan pernah mengkhianati dirimu. Oke, ya di bait terakhir, bait ke-7 sudah mengingatkan bahwa walaupun sudah tiada, tapi jasanya tidak akan pernah dilupakan dan selalu terkenang dalam hati ya. Dan bait ke-8 ini adalah peringatan juga bagi kita dan bersatu dan harus tetap berjuang juga ya. Karena itu tidak akan pernah mengkhianati dirimu. Karena atau kalau ada juga ya pepatah yang bilang usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya, kurang lebih begitu. Ya, kalau ada yang tambahan juga boleh komentar di bawah. Saya bilang mantap ya. Oh iya, sampai saya lupa ya untuk memberikan penilaian untuk dua puisi pertama. Dua puisi pertama di episode 2 kali ini saya kasih nilai 9,27 lah ya. Ya, silahkan yang lain nilai sendiri. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke puisi berikut. Baik, lanjut. Di sini ada puisi buatan kelompok ini, yakni si Caroline. Lalu ada juga si Joanna, ada juga Scarlett sama Revalina ya. Puisi yang saya lihat ini tampaknya cukup berani dalam segi tema, karena mengambil tema percintaan ya. Jarang-jarang yang ngambil tema ini loh ya. Atau mungkin nanti selanjutnya ada tema lagi ya. Kebetulan saya juga pakai tema itu, jadi lumayan berani lah ya. Dan judul untuk puisi kali ini adalah Pujaan Hati. Wes Cila. Siapa di sini yang punya pujaan hati? Silahkan komen di bawah. Langsung saja saya akan bacakan dari bait pertama dan kedua. Waduh, ini di awal-awal udah mulai puitis nih ya. Oke. Pujaan hati. Cinta, lambang keindahan dari hati. Sesuatu yang sulit diutarakan dengan kata, sesuatu yang sangat nyata dirasakan. Aku bahagia bersama cinta, melodi indah dalam jiwa, paras indahnya yang mempesona, terbayang-bayang aku dibuatnya. Waduh, aduh mantap banget nih yang bikin aku sampai tertawa sendiri ya. Ya memang benar, ada yang bilang cinta lambang keindahan dari hati ya. Ini menurut sang penulis seperti itu. Dan memang benar, cinta itu sangat sulit diutarakan dengan kata-kata ya. Sama seperti Anda yang suka sama seseorang tapi nggak tahu Anda harus ngomong apa. Tetapi itu sangat nyata dirasakan dalam hati Anda, bukan? Oke, yang di bagian kedua. Aku bahagia bersama cinta. Waduh, di bagian ketiga dan keempat itu seperti menggambarkan seseorang banget, yang membayangkan wajahnya, membayangkan parasnya juga. Dan yang di dua baris awalnya itu bahagia sekali itu orang yang membuatnya ya. Sangat bahagia dalam cinta ini ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Baik, lanjut di bait berikutnya. Aku masih bersedia menyediakan diri untuk mencintaimu. Tetaplah di hatiku, sebab hidup akan jauh lebih baik berjalan menujumu. Waduh ceilah. Menatap matamu sudah membuat duniaku penuh dengan rindu. Apalagi kalau memilikimu seusia hidupku, tentu akan lebih indah dari itu. Waduh ceilah. Ini yang bikin ngakak, bikin sedih, bikin baper. Sampai motor pun lewat, jadi ikut nangis. Oke, ya. Jadi masih bersedia untuk menyediakan diri untuk mencintai seseorang.
dan ungkapan agar tetap di hatinya, sebab akan jauh lebih baik ya. Nanti habis ini saya diadu netizen lagi. Aduh, menatap matanya sudah membuat dunia penuh dengan rindu ya. Ya betul ya, siapa yang lihat mata ayangmu itu membuatmu rindu? Angkat tangan, tulis di komentar. Apalagi kalau memiliki, ini mungkin dua baris bagian ini agak sedikit gimana, tapi ya begitulah, saya tidak bisa mengungkapkannya. Baiklah, lanjut ke bait berikutnya. Lanjut di bait berikutnya. Melihat senyumanmu yang semanis gula membuatku bahagia. Kaulah pujaan hatiku yang selalu ada di sisiku. Ketika hujan turun, kau bagaikan matahari yang selalu bersinar, menciptakan pelangi yang indah rupa-rupa warnanya. Oke ya, di bait ketiga dan keempat ya, melihat senyuman semanis gula. Wede, ini mulai gombal nih ya, gombal. Gula kan emang manis ya. Nampak lihat orang aja udah bikin manis tuh. Siapa tuh yang pernah ngomong tuh ya? Silakan yang pernah ngomong ini komen di bawah. Dan membuatnya bahagia ya, pasti bahagia, dan pujaan hatinya selalu ada di sisiku. Lalu ada yang di bawahnya, ketika hujan turun. Ya, ini mohon maaf saya harus tahan ketawa serius ya. Oke. Ketika hujan turun, kau bagaikan matahari yang selalu bersinar menciptakan pelangi yang indah ya. Kalau dalam biologi atau IPA, pelangi kan terbentuk dari matahari dan air hujan ya, bekas air hujan mungkin. Ya, mohon maaf ya bagi para guru biologi kalau saya salah, guru-guru IPA tentunya ya. Nanti silakan ceritakan bagaimana proses terjadinya pelangi ya. Dan kalau pelangi itu pasti dilihat indah ya. Ya, itulah ungkapan penulis seperti gombalan ya. Tenang ya, ini puisi memang rada puitis juga ya. Oke, gak apa-apa. Lanjut ke bait berikutnya. Oh iya, sebelum lanjut aku akan mengingatkan ya. Rupa-rupa warnanya mengingatkanku pada dua hal, yakni 7 warna, yakni merah, jingga, kuning, biru, hijau. Kalau kalian ingat Mejiku Hibiniu ya, biru, nila sama ungu ya, kurang lebih gitu. Dan ada satu lagi yang rupa-rupa warnanya ya. Kalau kalian pernah dengar balonku ada 5, lirik bagian ini kayaknya mengingatkan aku pada itu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ini kok malah jadi nyanyi sih. Aduh. Ya udah, lanjut. Lanjut di bait penutup. 1 jam tak bertemu, rasa 1 tahun merindu. Hanya kamulah surga hidupku, kau selalu di hatiku, walau jarak memisahkan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, hanya dirimulah yang menjadi incaran hatiku. Kaulah semangatku di setiap hari. Oke ya, di bait penutup ini agak sedikit sedih juga, atau gimana gitu. Oke, 1 jam tak bertemu, rasa 1 tahun merindu ya. Siapa yang di sini kalau Anda berpisah dengan ayang Anda, beda jarak ya, itu rasanya lama? Silahkan komen di bawah. Dan ya pastinya selalu di hati Anda dong, walau jaraknya berbeda. Oke, di bait bawahnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, itu pasti. Dan hanya dirimu yang menjadi incaran hatiku ya. Jadi sepertinya hati Anda juga mengincar sosok itu kali ya. Dan kaulah semangatku di setiap hari ya. Mengingatkannya jadi apa ya? Siapa di sini yang kurang semangat? Mungkin kalian pernah menjawab begini, karena belum pernah disemangatin ayang. Astaga, aduh. Silahkan komen di bawah bagi yang merasa seperti itu. Iya, itu karena selera ya. Jadi kita langsung ke penilaian. Puisinya juga udah oke ya. Kalau secara selera saya bisa kasih 10 loh ya, bintang 10. Tapi secara isi masih 9,5 ya. Mantap penulis ya, mantap. Yang di review, orang yang nge-reviewnya tuh bikin baper.
yang ngebaca juga lebih baper lagi ya. Siapa yang habis dengar reviewan ini baper, silakan komen di bawah. Pokoknya mantap, mantap, mantap ya. Mantap buat kalian yang membuat puisi ini. Baiklah, ini dia puisi yang terakhir untuk episode kali ini. Nanti ada lagi kok puisi-puisi yang akan saya react di episode berikutnya ya. Oke, jadi puisi ini karya Lionel, lalu ada Yuri, dan ada Dania ya. Kayaknya yang Lionel sama Dania aku kenal ya. Yuri aku belum kenal ya. Nanti kapan-kapan pas presentasi bakal tau lah ya. Oke, sekarang aku akan mencoba membacakannya. Jarak dan waktu ya. Judul jarak dan waktu ini kayak di fisika ya. Kalau yang merasa pernah bisa di fisika, baik Bapak Ibu guru dan teman-teman taulah ya fisika. Jarak dan waktu dan kecepatan ya. Aduh, bahasnya nanti IPA deh. Oke, sekarang aku akan membacakannya. Jarak dan waktu. Sahabatku yang berada di ujung dunia, aku menunggumu dengan tangan terbuka di sini. Saat kamu pergi untuk menemui sekolah barumu, aku merasa bahwa kau tidak peduli denganku lagi. Semoga langit dapat menunjuk jalan agar kita bisa bertemu lagi. Sahabatku, sudah lama kita tak bertemu. Apakah kamu masih mengingat diriku? Bertemu denganmu lagi akan seperti menemui bunga mawar di kalangan bunga melati. Kami dulu bergandengan tangan sampai ujung dunia. Apakah kami akan melakukannya lagi suatu hari nanti? Baliklah ke kampung halaman kami agar aku bisa melihatmu lagi. Sahabatku, kita akan bertemu bersama lagi. Semoga kamu juga menunggu waktunya kamu melihatku. Oke, dari awal aku udah baca bahwa sahabatku berada di ujung dunia. Berarti ya itu ungkapan bahwa kita nggak tahu sahabatnya di mana. Di ujung dunia berarti di mana-mana ya itu sahabat ya. Dan menunggu. Jadi ceritanya di sini kurang lebih adalah seorang yang sedang merindukan sahabatnya di sini ya. Ya, dari saya tidak usah ungkapin panjang lebar, kayaknya ini sudah ketahuan maknanya. Nanti kalau ada tambahan juga boleh kok disampaikan. Bertemu denganmu menemukan bunga mawar di antara bunga melati ya. Bunga melati warnanya apa ya? Aku lupa. Kalau mawar pada umumnya merah atau enggak warna-warna lainnya ya. Dan semoga pada waktunya akan bisa bertemu dan melihat. Itu mungkin kayak kerinduan lah ya intinya di awal-awal. Oke, lanjut. Baik, lanjut. Bertemu denganmu adalah ketidaksengajaan yang paling indah. Jarak tak lagi sama, waktu sudah berlalu. Kini kita telah jauh. Bagiku, kamu seperti bintang berkilau di langit. Angin telah meniup ombak, seperti apapun kamu sekarang. Ketahuilah bahwa aku tetap setia berteman denganmu. Hingga suatu saat aku bisa mengunjungimu. Jarak terasa dekat, waktu terasa berhenti sejenak. Itulah yang akan kurasakan saat bertemu dirimu nanti. Hati yang gelisah menanti kita bertemu kembali ya. Sepertinya memang temanya ini memang masih merindukan sahabatnya. Jarang memang udah berpisah ya. Bayangkan saja Anda dengan sahabat Anda beda sekolah ya konteksnya. Waktu sudah berlalu pasti ya. Anda yang udah lulus SD pasti udah ke SMP, dan yang kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini mungkin hampir mirip dengan kejadian beberapa waktu yang lalu yang kalian sudah tahu, ada teman kita yang pindah sekolah juga. Ya, nanti suatu saat pasti akan bertemu kembali rupanya ya. Oke, lanjut ke bait berikutnya. Lanjut masih di jarak dan waktu. Sahabatku, bagaimana kabarmu? Jarakku untuk bertemu kamu bagaikan bumi ini yang tiada ujungnya. Aku berharap semoga kau selalu dalam keadaan baik. Aku rindu bertemu dan berbicara banyak hal denganmu. Sungguh menyenangkan menghabiskan waktu denganmu. Semoga Tuhan mengabulkan doaku untuk segera bertemu lagi denganmu. Ya, jadi karena tema persahabatan kali ini lebih ke kerinduan ya. Oke, di bait kelima itu mengungkapkan bagaimana kabarnya. Lalu yang di bawahnya itu
tentang ungkapan rindu yang sesungguhnya dan harapan agar bisa bertemu lagi dengan sahabatnya. Ya, bagi yang merasa Anda sudah punya sahabat, rasanya pengen nangis kan? Sama, ya. Mungkin saya punya tapi saya juga nggak tahu. Juga mungkin akan nangis juga, ya. Semua orang pasti akan merindukan, ya. Ingat pepatah mengatakan, seperti lagu apa ya? Nggak tahu lah ya. Pokoknya bikin nangis, ungkapin aja sendiri di komentar. Untuk penilaiannya saya kasih nilai 9,59 ya, atau 9,6. Karena maknanya lebih dapat ya. Juga udah dapat, walaupun aku baca sekilas maknanya masih dapat lah ya. Oke, begitu. Mantap untuk penulisnya. Mantap, mantap, mantap. Jadi kesimpulannya untuk 2 episode pertama kali ini, jadi saya akan memberikan nilai untuk kelas 8A berapa ya? 9,71 karena ya ada berbagai yang makna yang makna yang ini. Dari segala yang aku baca, ada 2 mayoritas terbesar dalam pembuatan puisi untuk kelas 8A. Yang pertama adalah persahabatan dan pertemanan. Yang kedua ada juga tentang perjuangan para pahlawan. Dan yang paling jarang aku lihat, yang paling sedikit, itu adalah tema percintaan ya. Waduh, yang baca ini juga tadi sempat ketawa juga ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Komen apapun asal tetap mendukung ya, tetap dukung agar bisa tetap lanjutin react konten untuk berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati. Bye bye.